Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa aqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mudah-mudahan sampai saat ini kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat qudrah iradatnya kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita semuanya termasuk ke dalam abdan syakura, yaitu hamba yang senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Mungkin doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, senantiasa kita lantunkan, senantiasa kita panjatkan kepada Allah. Dan saya yakin dalam setiap ba'da salat kita tidak pernah terlewatkan doa sapu jagat ini. Kenapa? Karena doa ini merupakan secara komprehensif gabungan mukhul doa, intinya doa. Karena kita berharap senantiasa kepada Allah untuk diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu? Ada 4 hal yang bisa menjadikan kita orang yang beruntung, yang mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena di dunia dan akhirat harus seimbang. Yang pertama, rizqun halalun, yaitu rizki yang halal. Kita mendapatkannya dengan cara yang halal, kita mendistribusikannya dengan cara yang halal dan kepada hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri harta yang halal, rezeki yang halal? Yaitu menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan turunan-turunan kita, dzurriyyah kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada kita sebagai orang tua. Banyak contoh orang yang pemasukannya lebih sedikit dari pengeluarannya, tapi senantiasa diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu rizki yang halal yaitu barokah. Keberkahan dari Allah lebih utama dari apapun. Hitungan kita, hitungan matematika kita yang hanya terbatas, tapi hitungan matematika Allah akan menjadikan apa yang mustahil menurut kita manusia, tapi akan terjadi menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita mendapatkan kebahagiaan, kebaikan dunia dan akhirat, yaitu qanaah. Qanaah yaitu ridha, ikhlas dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Sedikit, qaliluhu wa kathiruhu minallah, semua dari Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana caranya kita supaya mendapatkan hati yang senantiasa ridho dan ikhlas atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, yaitu qanaah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita harus melihat kepada orang yang di bawah kita. Jangan pernah kita melihat orang-orang yang ada di atas kita, karena kita akan meremehkan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita memandang kepada orang yang di bawah kita masih diberikan tangan untuk memegang, kaki untuk melangkah, ternyata saudara kita ada yang tidak punya kaki. Kita masih diberikan roda 4, ada yang masih roda 2 dan sebagainya, sehingga akan menjadikan kita pribadi yang senantiasa bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah, ketika kita bersyukur, maka la azidannakum, pasti Allah akan memberikan rezeki apapun itu. Karena yang nama rezeki bukan hanya harta. Ketika kita mendapatkan kesehatan, itu rezeki. Ketika kita mendapatkan teman yang baik selalu menasehati kita dalam kebaikan, itu pun rezeki. Dan mudah-mudahan senantiasa kita semua diberikan rezeki-rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, sesuai ataupun tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Yang penting kita ridho, ikhlas dengan segala apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu taufiquhu ila ta'at, yaitu senantiasa berharap, senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah untuk mengerjakan kebaikan, untuk mengerjakan ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang yang alim, orang yang tahu ilmunya saja belum tentu diberikan taufik oleh Allah untuk mengerjakan dalam hal kebaikan dan ketaatan. Jangan heran ada ongkoh ustadz tapi bla 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 dan sekian-sekian, karena tidak semuanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya sebatas ilmu, hanya sebatas pengetahuan saja. Tapi ketika kita mendapatkan pertolongan Allah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya percaya insyaallah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang keempat yaitu halawatut ta'at, yaitu manisnya taat. Coba tanya ke dalam hati Bapak Ibu semuanya, karena jawabannya ada dalam hati masing-masing. Sudahkah kita merasakan halawatut ta'at? Sudahkah kita merasakan manisnya taat? Ketika apa? Kalau sudah, kita merasakan ketika apa? Ketika sholat berjamaahkah? Ketika sholat tahajudkah? Ketika sholat duhakah? Atau ketika kita wiridan kepada Allah, zikrul kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya ada di hati masing-masing. Kenapa? Karena dalam Al-Quran, dalam firman Allah, kullu unasim masyrabahum, setiap manusia itu ada masyrab-masyrabnya, ada makom-makomnya. Mungkin si A manisnya taat itu ketika sholat tahajud, maka ketika dia meninggalkan sholat tahajud akan merasa ada yang kurang, merasa sakit, merasa sedih. Berarti beliau makomnya, masyrabnya di sholat tahajud. Ada yang senantiasa masyrabnya di sedekah, ketika satu hari saja tidak sedekah merasakan ada kekurangan, ada merasa tidak enak, ada yang ngejanggal. Berarti masyrabnya, makomnya orang tersebut adalah manisnya iman, manisnya taat ketika dalam melakukan sedekah. Tinggal tanya, kapan, di mana manisnya keimanan kita? Manisnya taat kita di mana? Sedekahkah, infakkah, atau salat berjamaahkah? Itu semuanya monggo silakan ada di hati masing-masing. Dan mudah-mudahan sebelum ditutup, saya ingin mengajak bertafakur salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayati ala ummati zamanun, akan datang satu masa terhadap umat-umat kami, zamanun, satu masa, yuhibbunal khamsa,
yaitu lebih mencintai 5 perkara, wa yansaunal khamsa, dan melupakan 5 perkara. Kita bermuhasabah, kita ada di nomor berapa? Kita cuman 1 atau 2 yang termasuk pada diri kita, atau mudah-mudahan kita semuanya tidak ada yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang pertama kata Rasulullah, umatku akhir zaman yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah, yaitu lebih mencintai dunia dan melupakan akhirat, sehingga melakukan apapun untuk kesenangan dunia, untuk kebahagiaan dunia, dan melupakan tempat kita kembali, yaitu alam kubur kita. Kita senantiasa mempersiapkan untuk besok, untuk hari esok, supaya nikmat, supaya enak, tapi kita tidak pernah ingat untuk mempersiapkan di alam kubur kita, di alam mahsyar kita, dan di alam akhirat kita. Dan itu sudah digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinggal tanya dalam hati kita, apakah kita termasuk orang yuhibbud dunya wa yansaunal akhirah? Mudah-mudahan kita yuhibbud dunya wa yuhibbul akhirah. Kita mencintai dunia, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mencintai akhirat. Artinya apapun yang kita laksanakan meskipun di dunia ini senantiasa diniatkan ibadah, sehingga tapak tilas kita beraktivitas nanti akan menjadi tabungan akhirat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhirah. Yang kedua, yuhibbunal haya wa yansaunal maut, yaitu kita lebih mencintai hidup dan melupakan mati. Nah, yang tadi kita semuanya menghalalkan segala cara untuk kita menjadi senang di dunia ini, dan banyak fenomena akhir zaman sekarang, orang berlomba-lomba mengumpulkan harta sampai mencuri, membegal, dan sebagainya. Terus banyak di antara kalangan kita juga yang enggan mengeluarkan infak dan sedekah karena takut habis, terus ditumpuk-tumpuk untuk kepentingan dunia, padahal dia melupakan bahwasanya kita akan mati, kita akan meninggalkan apa yang kita kumpulkan itu. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kegampangan, kemudahan oleh Allah untuk senantiasa bersedekah, berinfak, dan berbagi bersesama muslim yang membutuhkan. Karena kalau bukan kita sesama muslim yang saling menguatkan, maka siapa lagi? Kita harus ukhuwah Islamiyah, kita harus dibangun, karena menjadi kekuatan umat yang akan terus menanjungkan, terus mengibarkan bendera Islam, yaitu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yaitu yuhibbunal usura wa yansaunal kubura, yaitu umat akhir zaman kata Rasulullah lebih mencintai rumah-rumah, istana-istana, sampai rumah ngebangun 1 tahun 3 kali, terus direnovasi terus dan sebagainya. Wa yansaunal kubura, dan melupakan bahwasanya tempat tinggal kita antara dunia dan akhirat, alam kubur kita, tidak pernah kita persiapkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang keempat, yaitu yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Umat akhir zaman kata Rasulullah lebih mencintai harta wa yansaunal hisab, dan melupakan bahwa harta itu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita mendapatkan harta itu? Bagaimana cara kita mendistribusikan atau mengeluarkannya? Apakah untuk kebaikan ataupun untuk kejelekan atau kemaksiatan? Itu semuanya akan Allah hisab di hadapannya nanti di yaumil akhirat. Dan mudah-mudahan harta yang kita dapatkan semuanya atas izin Allah ada dalam kebaikan, kehalalan, sehingga nanti menjadi tabungan kita, menjadi tabungan manifestasi kebaikan kita di akhirat. Monggo Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yaitu yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Kata Rasulullah, umat akhir zaman akan lebih mencintai makhluk, akan lebih mencintai makhluk ciptaan Allah, bumi, langit, manusia, istri, suami, dan lain sebagainya.
wa yansaunal khaliq, dan melupakan sang pencipta siapa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mendapat panggilan dari Allah untuk salat berjamaah, maka kita akan santai karena masih ada waktu dan sebagainya. Tapi ketika kita disuruh oleh atasan kita, oleh siapapun yang dianggap kita lebih wah ataupun lebih bagaimana, maka itu salah satu ciri bahwasanya kita lebih mencintai khalq daripada khaliq. Dan mudah-mudahan hari ini, mulai detik ini, kita semuanya dihindarkan dari 5 perkara tersebut, yang artinya kita yuhibbuna wa yansaunanya kita hilangkan, yuhibbuna wa yuhibbuna. Insyaallah ketika kita seimbang antara dunia dan akhirat, kata Rasulullah, maka kita akan mendapatkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, akan mendapatkan kebaikan di mata Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sedikit hikmah kalam mutiara ini membawa hikmah khususnya buat pribadi, umumnya untuk hadirin wal hadirat semuanya. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan rahmat taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa menjadi hamba yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, al-afu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.